Setiap pagi, saya berangkat dari Desa Baruga, Kecamatan Wepai, menuju SMP Negeri 3 Wonggeduku yang berlokasi di Kelurahan Puuduria, Kecamatan Wonggeduku. Perjalanan yang saya melewati memakan waktu kurang lebih 40 menit atau sekitar 30 km. Melewati jalan yang tidak terlalu mulus, tetapi bagi saya perjalanan ini selalu menjadi pengingat tentang niat saya sebagai seorang guru. Inilah cerita tentang bagaimana saya beradaptasi dan berdamai dengan dunia digital dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aldo Setiawan, guru informatika di SMP Negeri 3 Wonggeduku. Sudah 2 tahun saya mengajar di SMP ini. Ada banyak hal yang saya pelajari, terutama bagaimana teknologi dapat membantu guru untuk membuat pembelajaran yang lebih hidup dan relevan bagi siswa. 2, 3. Selamat pagi, Pak. Di awal saya mengajar, saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya yang berbeda, dan karakter siswa yang sangat beragam. Ada siswa yang cepat memahami materi, ada yang butuh waktu lebih lama, sebagian punya kepercayaan diri tinggi, sebagian masih ragu mencoba hal baru. Namun, satu hal yang saya sadari, siswa kita hidup saat ini di dunia digital, dan pembelajaran harus bergerak mengikuti perkembangan itu. Sebagai guru informatika, saya menghadapi tantangan untuk benar-benar memanfaatkan teknologi. Di kelas, smartboard sekolah sebenarnya sangat membantu, tapi tidak mudah dioperasikan pada awalnya. Canva AI punya banyak fitur menarik, tapi saya masih harus belajar dari awal agar bisa menggunakannya dengan tepat. Sedangkan di sisi lain, sebagian siswa belum terbiasa belajar dengan media digital. Ada yang takut salah menekan tombol, ada yang canggung menggunakan perangkat. Semua itu menjadi tantangan yang harus saya lalui dan saya selesaikan satu persatu. Untuk membuat pembelajaran lebih menarik, saya mulai mengembangkan media belajar menggunakan Canva AI. Fitur seperti Magic Write, Magic Design, dan Canva Code sangat membantu saya membuat poster, infografis, serta membuat media interaktif maupun panduan belajar dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan bantuan AI, saya bisa menyiapkan materi lebih cepat dan hasilnya jauh lebih menarik untuk siswa. Sebagai seorang guru, saya tidak ingin hanya saya saja yang menggunakan teknologi. Karena itu, saya mengajak siswa membuat karya digital mereka sendiri. Mereka membuat poster kampanye, infografis, dan berbagai desain sederhana. Awalnya mereka sedikit ragu, tapi setelah sekian banyak mencoba, akhirnya mereka semakin percaya diri. Mereka merasa seperti kreator digital sungguhan. Nah, kamu mau tambahkan gambar lain atau boleh. Saya kalau mau tambahkan elemen kan di sini toh. Klik elemen, terus cari elemennya di sini. Kalian mau tambahkan elemen orang berdiri, tulis orang berdiri. Buat orang berdiri. Nah, klik orang berdiri. Nah, sedangkan misalnya orang berdiri kamu masukkan. Misalnya kamu pilih yang mana, tinggal tambah. Smartboard saya gunakan untuk membuat pembelajaran lebih interaktif. Siswa saya ajak maju untuk menggeser gambar, menghubungkan perangkat komputer atau hal lainnya langsung di layar. Aktivitas sederhana seperti tersebut membuat kelas lebih hidup dan siswa jauh lebih antusias. Adalah hasil poster kami tentang minum air mineral untuk kesehatan dan keseimbangan tubuh. Yang pertama ialah menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan fungsi otak dan konsentrasi. Berat badan ideal. Yang keempat, membantu pencernaan dan mencegah sembelit. Yang terakhir, menjaga kesehatan ginjal. Saya juga mengenalkan AI kepada siswa sebagai alat bantu belajar.
Mereka saya ajarkan bagaimana AI bisa membantu dalam merangkum materi, memberikan inspirasi desain, atau mungkin membantu mereka dalam mencari ide proyek atau hal lainnya yang ingin mereka pelajari. Di sini saya tekankan bahwa AI bukan pengganti kreativitas, tetapi alat bantu yang bisa membuat kita belajar lebih cepat. Hasilnya, kelas informatika berubah menjadi ruang eksplorasi. Siswa bermain kuis digital, mencoba simulasi komputer di smartboard, dan saling berbagi karya mereka. Mereka belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga dari pengalaman dan kreativitas mereka sendiri. Di kelas ini, setiap siswa mendapat ruang untuk mencoba dan berproses. 3 dengan kelima 2 ganti 4 5 1 3 5 3 4 dengan 1 2 3 2 3 4 hanya kelompok perempuan. Perubahan mulai terlihat, siswa lebih percaya diri menggunakan teknologi. Mereka semakin aktif bertanya dan berani mencoba hal baru. Hasil desain mereka juga semakin bagus dari waktu ke waktu. Rasanya senang belajar menggunakan komputer karena ternyata saya juga bisa membuat desain. Belajar pakai teknologi membuat saya lebih berani dan tidak bosan. Saya lebih semangat karena belajarnya seru dan tidak membosankan. Tidak hanya siswa, beberapa rekan guru mulai tertarik menggunakan Canva AI untuk membuat media ajar. Perubahan kecil ini benar-benar memberi warna baru bagi pembelajaran di sekolah kami. Saya sangat mengapresiasi langkah Pak Aldo yang konsisten mengembangkan pembelajaran digital di kelas. Upayanya mengenalkan Canva, AI, dan smartboard bukan hanya memudahkan siswa memahami materi, tetapi juga membuka wawasan mereka terhadap teknologi. Dedikasi dan kreativitas ini membawa dampak nyata bagi sekolah, khususnya di SMP 3 Wongeduku. Pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Aldo membuat suasana kelas menjadi lebih hidup dan juga kreatif. Siswa terlihat menikmati proses belajarnya dan hasil kerja mereka juga sangat luar biasa. Cara beliau memadukan antara teknologi dengan materi pembelajarannya benar-benar menginspirasi kami sebagai guru. Perjalanan ini mengajarkan saya bahwa teknologi bukanlah ancaman ataupun lawan seorang guru. Guru tetap menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Teknologi hadir sebagai alat bantu untuk memperkaya pembelajaran itu sendiri. Dengan beradaptasi dan berdamai dengan dunia digital, kita bisa membantu siswa untuk menjadi generasi yang lebih kreatif dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih.